Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di pertemuan ke-12 mata kuliah Asesmen Matematika dengan materi penyusunan laporan hasil asesmen dalam pembelajaran matematika. Bagaimana cara menyusun laporan hasil asesmen dalam pembelajaran matematika? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mampu menganalisis definisi dan tujuan laporan hasil asesmen dalam pembelajaran matematika, menganalisis komponen utama laporan hasil asesmen, kemudian menganalisis proses penyusunan laporan hasil asesmen, dan menganalisis prinsip laporan hasil asesmen dalam pembelajaran matematika. Mengapa kita perlu mempelajari cara penyusunan laporan hasil asesmen? Oke, materi kita kali ini diawali dengan definisi laporan hasil asesmen. Laporan hasil asesmen adalah dokumen formal yang berisi informasi terperinci mengenai hasil evaluasi atau pengukuran terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, kompetensi siswa, dan efektivitas proses pembelajaran. Elemen utama laporan hasil asesmen yaitu terdiri dari deskripsi hasil belajar, yaitu pencapaian siswa berdasarkan standar kompetensi, analisis pencapaian, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil belajar, kemudian rekomendasi tindakan, langkah perbaikan untuk masa depan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan asesmen di sini ada 4, yaitu pemilihan data relevan, validitas dan reliabilitas data, format laporan yang sesuai dengan audiens, dan bahasa komunikasi yang jelas dan sederhana. Oke, sebentar. Oke, jadi dari pemilihan data relevan. Jadi, hmm, hanya data yang relevan dengan tujuan pembelajaran matematika yang dapat dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian validitas dan reliabilitas data. Data yang digunakan itu harus berasal dari instrumen asesmen yang valid dan reliable untuk memastikan laporan tersebut akurat. Kemudian format laporan. Format laporan itu disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Untuk guru, laporan biasanya berfokus pada pencapaian siswa secara individu dan kelompok. Sedangkan untuk siswa dan orang tua, laporan dirancang lebih ringkas, namun tetap informatif. Kemudian yang keempat, bahasa komunikasi. Bahasa yang digunakan itu harus sederhana, jelas, dan bebas dari jargon teknis yang sulit dipahami oleh audiens awam. Kemudian tujuan laporan hasil asesmen. Ada 10 tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman guru terhadap proses belajar siswa, mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan umpan balik kepada siswa, mengomunikasikan hasil belajar kepada orang tua, mendukung akuntabilitas dalam proses pendidikan, mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar, mendukung pengambilan keputusan pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, mendokumentasikan progres belajar siswa, dan yang terakhir menunjang riset dan inovasi pendidikan. Komponen utama laporan hasil asesmen. Yang pertama itu adalah identitas. Sebentar, yang pertama adalah identitas laporan. Bagian ini mencakup informasi dasar mengenai laporan, seperti judul laporan, nama dan identitas guru, tanggal pelaksanaan asesmen, dan mata pelajaran atau topik yang diujikan. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi tujuan asesmen.
Tujuan asesmen itu harus dijelaskan secara singkat namun jelas. Misalkan, untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi tertentu, atau mengevaluasi kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika, atau menentukan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga yaitu instrumen assessment. Bagian ini memuat informasi tentang instrumen yang digunakan dalam asesmen meliputi jenis instrumen, desain dan validitas instrumen, kemudian kesesuaian instrumen dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu hasil asesmen. Hasil asesmen disajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, misal tabel atau grafik yang menunjukkan distribusi nilai, statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, median, atau simpangan baku. Kemudian contoh analisis kualitatif dari jawaban siswa. Yang kelima yaitu analisis hasil, mencakup identifikasi pola pencapaian siswa, perbandingan hasil dengan standar atau target yang ditetapkan, penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, seperti tingkat kesulitan soal atau strategi pembelajaran. Yang keenam yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini menyajikan ringkasan temuan utama dari asesmen, rekomendasi untuk siswa seperti saran untuk remedial atau pengayaan, dan rekomendasi untuk guru seperti perubahan metode pengajaran atau penyempurnaan instrumen asesmen. Yang ketujuh yaitu dokumentasi pendukung, mencakup salinan instrumen asesmen, daftar hadir siswa, atau catatan atau komentar tambahan dari guru. Kemudian proses penyusunan laporan hasil asesmen. Maaf. Oke, tahap yang pertama, proses penyusunannya yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal dalam proses penyusunan laporan. Pada tahap ini, guru perlu menentukan tujuan utama laporan, mengidentifikasi data yang akan dikumpulkan, dan memilih metode pengumpulan data yang sesuai. Yang kedua, yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan mencakup hasil tes, tugas, observasi. Dalam pembelajaran matematika, pengumpulan data dapat dilakukan melalui tes tulis, kemudian proyek, atau observasi langsung. Yang ketiga, analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis melibatkan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, misal nilai rata-rata atau tingkat kesulitan soal, mengidentifikasi pola atau tren dalam hasil asesmen, kemudian menggunakan metode statistik sederhana untuk menghasilkan informasi yang akurat. Yang keempat yaitu penyusunan isi laporan. Isi laporan disusun berdasarkan komponen utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Guru perlu memastikan bahwa data disajikan secara jelas dan sistematis. Informasi yang disampaikan relevan dengan tujuan laporan, dan grafik atau tabel digunakan untuk mempermudah pemahaman. Kemudian review dan revisi. Sebelum laporan disampaikan kepada audiens, maka guru perlu memeriksa kesalahan dalam laporan, memastikan bahwa laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan melibatkan rekan sejawat untuk memberikan masukan atau koreksi. Yang keenam yaitu penyampaian laporan. Tahap akhir adalah menyampaikan laporan kepada pihak yang berkepentingan, seperti siswa, orang tua, atau administrator sekolah. Oke. Kemudian, prinsip penyusunan laporan asesmen. Ada prinsip kejelasan dan keterbacaan, kemudian akurasi, objektivitas, relevansi, transparansi, keterpaduan, konsistensi, fokus pada pengembangan, kemudian keterlibatan siswa, dan responsivitas. Nah, berikut ini adalah contoh laporan hasil asesmen dalam pembelajaran matematika. Sebentar ya.
Nah, ini contoh dari penyusunan laporan hasil asesmen dalam pembelajaran matematika. Jadi ada identitas laporan yang pertama. Tapi sebelum identitas laporan, eh, dituliskan mata pelajaran apa, kelas, semester, guru pengampunya siapa, dan tanggal pelaksanaan asesmen. Kemudian identitas laporan, judul, nama guru, tanggal pelaksanaan asesmen, dan topik. Deskripsi tujuan asesmennya disebutkan, apa deskripsinya. Kemudian instrumen asesmen yang digunakan, apa. Kemudian hasil asesmennya, rangkuman hasil, rata-rata kelas, nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian distribusi nilainya. Selanjutnya, analisis hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Rekomendasinya untuk siswa dan guru ya. Kemudian dokumentasi pendukung, dan terakhir yaitu lampiran. Mohon maaf, tidak muncul ya. Mohon maaf, sebentar. Mohon maaf tadi tidak muncul. Ini untuk eh, contoh penyusunan laporannya. Ada identitas laporan, deskripsi tujuan asesmen, kemudian instrumen asesmennya, hasil asesmennya ada, kemudian distribusi nilainya dicantumkan, analisis hasilnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketujuh yaitu dokumentasi pendukung dan boleh disertai juga dengan lampiran. Oke, kemudian selanjutnya yaitu aktivitas mahasiswa. Jadi di sini aktivitas mahasiswa silakan didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian dipresentasikan pada pertemuan ke-12. Deskripsi kasusnya ini, satu deskripsi kasus, tugas mahasiswanya ini. Jadi dari ketiga kelompok mempunyai deskripsi kasus dan tugas yang sama. Oke, intisari pembelajaran kita kali ini yaitu terkait laporan hasil asesmen. Laporan hasil asesmen adalah dokumen formal yang berisi informasi terperinci mengenai hasil evaluasi atau pengukuran terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, kompetensi siswa, dan efektivitas proses pembelajaran. Elemen utama dari laporan hasil penelitian yaitu deskripsi hasil belajar, analisis pencapaian, dan rekomendasi tindakan. Komponen utama laporan hasil penelitian antara lain identitas laporan, deskripsi tujuan asesmen, sampai dokumentasi pendukung. Setelah pembahasan kita kali ini, berdasarkan prinsip penyusunan laporan hasil asesmen, kira-kira prinsip mana yang menurut Anda paling krusial untuk dipatuhi agar laporan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk aktivitas mahasiswanya dikumpulkan di e-learning dan dipresentasikan minggu depan. Saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.